Halo Singkaders, buat kamu-kamu yang merasa ingin bercerita, ingin menyalurkan apa yang kamu rasakan dan kamu pendam, ayo langsung DM akun Instagramnya Singkanesia. Di situ admin akan memilih siapa yang akan dipilih menjadi bintang tamu. Kalau misalnya kamu tertarik menjadi bintang tamu, ayo kita hadir di sini, duduk bersama dan kita cerita dan ditonton halayak ramai. Mana tahu yang halayak ramai ada yang memberikan solusi yang terbaik. Ditunggu DM-nya, Aning tunggu di meja sini. Don't you give up, keep your chin up and be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di unit Galau Darurat. Yang galau nggak punya obat, silakan merapat. Kali ini Aning nggak sendirian. Aning bersama Safira. tuh ada Safira di sini bersama Aning. Banyak sekali yang akan kita angkat di sini, Vira. Salah satunya adalah, nah, yang sering kita dengar, pura-pura bahagia. Apakah kamu pernah mengalami pura-pura bahagia, Vira, selama ini? Pasti sering ngalami kayak gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau dia udah bilang sering, berarti kita harus kenal lebih dekat. Umurnya berapa sekarang? Umurku sekarang 22. Oke, udah jauh sedikit lah sama Aning ya. Lahiran tahun berapa tadinya? Kami kelahiran tahun 1999, Oke, beda tipis. Terus tanggal bulan? tanggal 3 bulan 2. Tanggal 3 bulan 2. Oke. Februari. Nggak jauh lagi, masih masuk di bulan Masehi sih Aning. November. Jauh. Nggak jauh. Udah jauh lagi. Tapi ada yang mendekatkan kita sepertinya ya. Podcast ini. Ya, iya. Buat kamu juga yang dimanapun berada, jangan lupa tuh yang mau join bersama kita ke WhatsApp-nya 0895 3678 atau yang mention langsung ke Singkanesia tuh dengan hashtag UGD Premier. Dah, Daning mau nanya, kesibukan Vira? Vira kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Jadi kuliah dulu baru kerja atau gimana sih? Kuliah dulu baru kerja. Oke, bisa ya? Bisa, harus bisa lah. Masa nggak bisa? Aku aja bisa. Masa orang-orang nggak bisa? Oke, siap. Udah deh kalau udah gitu ya. Power tuh ya. Ini tuh namanya Wonder Woman deh. Iya, Tapi harus sih. Tapi Wonder Woman nggak kerja lah deh. Kerja deh ke depannya, yang awal-awal nggak kerja. Yang awal-awal dia cuma olahraga aja lah. Naik kuda, lari-lari, panah. Galau. Pernah? Pernah. Pura-pura Pasti. bahagia? Pasti pernah. Oke. Aning emang nggak suka galau. Ya, kalau nanya Aning sih biasalah. Kalau lelaki itu menyimpan kegalauan tuh tidak dengan air mata, tidak dengan membiru haru, dia kadang-kadang menangis terseduk-seduk. Enggak. Pasti kalau galau sih pasti larinya main dengan kawan-kawan, ngumpul kayak gitu sih. Jadi kalau cowok galaunya nggak nampak lagi. Iya, bukan jauh tak nampak sih, kadang-kadang cowok kalau misalnya feelingnya udah kuat sama yang cewek, kayak gitu dahsyat tuh ya. Bisa berubah deh. Ya gitu. Terus galau menurut Safira, seperti apa sih? Galau menurut Vira gimana nih? Galau sebuah penyakit yang bisa buat mental orang sakit, pala orang sakit, hati orang sakit gila, dan bikin buat orangnya jadi down ngejalani hari-harinya. Tapi kan kalau misalnya kita nak nuloikan nuloikan. Nah, nak nuloikannya bakalan kita ndak bisa berkembang Oke. Nah, Iya, galau menurut Vira. Penting enggak sih menurut Vira galau? ya ndak penting sih, tapi semua orang pasti ngalami galau lah Bang Bukan galau karena pacar aja, pasti orangnya galau karena entah masalah kuliah lah, masalah keuangan, ekonomi. Ya, betul. Cuma pandai-pandai kita lah gimana cara kita memanage perasaan kita supaya galau itu biar bisa berkembang Sepertinya itu kegalauan juga yang bunyi-bunyi itu. Wah, itu yang berat. Bagaimana cewek itu berani mematikan teleponnya? Sepertinya itu telepon yang cukup urgensi menurut saya. Enggak kah? Enggak. Enggak. Saya mau nanya, pernah merasa kecewa berat sekali nggak sih yang membuat susah move on, Vira? Pernah pasti. Kalau aku sih, tapi kalau buat move on ndak lama lah kalau misalnya aku udah betul-betul kecewa Tapi kalau misalnya agak down lalu, cuma ndak lama. Don lalu tapi nggak lama ya. Iya. Sedon-donnya ngape ke? Maksudnya menangis meringkuk di sudut kamar ke? Kalau misalnya aku galau aku maunya pasti diam dan diam nangis di kamar dan buang-buang waktuku tapi
tapi ya iyalah yang kita butuhkan. Cuma kalau misalnya ada kawan lah, kawan kan sebagai support sistemnya gitu. Ya, Kawan betul. tuh. Jadi dialah yang pandai-pandai dia gimana kita ndak galau gitu. Sering nggak sih dengar cerita kawan ataupun yang same gitu, ngalamin seperti itu gitu? Ada sering lah kalau misalnya masalah kegalau-galauan itu pasti semua orang apalagi kawan-kawanku pernah ngalaminya. Jadi aku sebagai kawan juga ngasih support juga, dan aku galau biar yang ngasih support ke aku gitu. Gimana nih? Oke lah tuh. Tahu. Dan selama kuliah atau kerja kan biasanya mengganggu tuh. Mengganggu gak sih kegalauannya? Misalnya pas lagi kerja, misalnya kita galaunya tadi di malam bawa ke siang sampai gimana di kerjaan. Nah, itu yang biasa kalau misalnya galau kalau kita tidak pandai memanagenya, Ya. dia bakalan ngeganggu keseharian kita, bakalan ganggu pekerjaan kita lah. Dan iya suatu hal yang masa sih kau harus kehilangan passionmu dalam pekerjaan gitu karena sesuatu hal yang tidak penting gitu. Oke, Ya, dengar tuh para pemuda-pemuda yang masih suka galau tuh kan, galau-galau karena kehabisan bensin di jalan, galau lupa ngisi kuota. Tapi di kehidupan Vira mungkin banyak sekali cerita-cerita yang mungkin akan kita angkat lebih dalam. Jadi mungkin yang penasaran juga jangan lupa tuh ya langsung WA saya langsung aja 089536782882 atau mention kita di Sinkanesia pakai hashtagnya UGDpreneur. Nah di situ kalau misal mau cerita kegalauanmu langsung ya cerita sepanjang sampai galauanmu nanti kita coba. Kalau udah panjangnya kita jadikan novel, nggak ya kita jadikan film, jadikan drama, kolosal dan lain-lain. Bisa aja kita kelak bersiul dengan manggil nage kayak kan. Karena Indosiar filmnya. Menyebut merek, tapi apa kali sedikit. Sensor. Oke, it's okay lah. Nanti kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Jangan lupa tetap di UGD, Unit Galau Darurat. Yang galau nggak ada obat, silakan merapat. Stay tune. Ya, kembali lagi di Unit Galau Darurat. Yang galau nggak ada obat, mari merapat. Ya, pertanyaan yang luar biasa tadi ya di sesi 1 dan di sesi 2 ini. Ntar banyak sekali yang akan kita pertanyaan memperdalam bagaimana kegalauan seorang Safira Effendi. Terlalu panjang manggilnya saya. Safira aja, Vira. Vira. Oh iya, panggilan sayangnya kali itu. Aneh Vira. tuh Vira, ya biasanya pun kami belah-belah selakau dipanggil Long Pira. Ya, ada kayaknya Long Pira. Pakai K, Vira. Ada koma atas deh. Tajid atas Pira. Oke, jadi pada malam hari ini banyak sekali yang akan kita gali kembali lebih dalam ya. Apakah waktu kegalauannya Vira yang mungkin pas lagi galau-galaunya ya kepengaruhi dari jam kerja atau pas kuliah? Aning tuh nanya-nanya kayak dak suah galau ya. Suah galau. Tapi dan sebanyak Vira lah. Aning kali tuh yang pura-pura bahagia tuh paling sedih-sedih. Aningnya seorang kayak apa ya? Kayak public figure ya harus berada di posisi seperti itu. Kalau kita tidak bahagia, kita pura-pura bahagia. Kalau tidak bahagia, sama gitu pura-pura bahagia. Tapi kebanyakan kita memang harus bahagia. Bahagia adalah power ya. Kalau misalnya kita sedih-sedih kan, Nah, jadi followers kita ikutan sedih gitu. kadang-kadang cari empati ya weh. Caper aja gitu. Oke, Vira, selama jadi mahasiswa kan, pernah nggak sih di suasana belajar ya memang buat drop kegalauan atau buat belajar jadi tidak mood? Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa lah, kalau misalnya galau ya ndak dari segi pacaran aja ndak segi patah hati aja. Cuma iyalah kita pandai-pandai kita memanage galau kita kayak gimana biar istilahnya kerjaan kita apa ndak terganggu. Sekarang galau. Oke. Fake smile. Yes, senyum bula ya. Jadi be. Oh, senyum bula woman crocodile. bukan. Udah ada buaya kami. Anjing kali buaya. Galau Vira sekarang. Insya Allah ndak juga. Oh, enggak. Berat kalau ndak jua 50-50, tapi kebanyakan yakin saya galau. Menurut Safira, pasangan seperti apa sih yang enak diapain ya
Nah, gimana sih tulisannya? Saya ya agak baca teks sih. Menurut Safira, pasangan seperti ini enaknya diapain? Pasangan seperti ini. Seperti ini maksudnya kayak gimana, yang istilahnya mendukung kita atau dia ndak dukung kegiatan kita atau gimana? Ya, menurutnya yang enak kayak gimana sih pasangan bicaranya tidak buat kita downhill lah, galau kayak gitu. Ya, pasangan yang saling support sih. Kalau misalnya kita kan punya kegiatan apa, dia dukung kita lah istilahnya. Oh misalnya kau pengen nyanyi, kau jadi penyanyi, oke kau kudukung GB. Dia selalu ngasih semangat lah buat kita. Ada ditentang enggak sih untuk yang pernah yang lalu-lalu kayak enggak usah lah kau kayak gitu. Pernah di posisi cowok ndak support kita kalau kita nyanyi, kita melakukan kegiatan yang istilahnya, kalau misalnya kita sebagai istilahnya kayak entrepreneur lah, bukan entrepreneur, siapa sih namanya, influencer. Kayak intermezzo. Biasanya kan cowok ya ada yang cemburuan kan lihat ceweknya. Biasa kalau misalnya kita interaksi sama orang, kadang dia tidak suka gitu. Ada cowok yang tidak gedung dari segi kayak gitu. Pernah buat kau berpikir untuk langsung aku tuh gitu kan? Gak usah gitu lah kayak gitu. Pernah gak sih kayak kau defense, kayak melawan bukan bertahan sih? Aku pernah nurut, dan setelah aku putus aku nyesali semuanya kenapa aku nurut gitu. Padahal bukan sapi-sapi. Padahal dia bukan siapa-siapaku, dia bukan lakiku gitu. Jadi biasa kita galau berkembang gitu. Biar cowok yang nak kayak gue buang aja gitu. Iya, berat dah men buang-buang tuh ya. Hati-hati kita ya. Serak cewek-cewek nakat. Nah, tadi katanya nyanyi. Ada sih enggak sih lagu yang mungkin di tahun inilah tonton lama apa yang nyanyikan? Tahun inilah lagu apa gitu. Adalah To The Bone. Apa tuh? Sampai ke tulangnya orang. Oh, To The Bone. Nah. Siapa yang sakit tulangnya? Lagu yang lagi viral di TikTok ini lagu yang membuat semua video-video itu kayak lebih mendekat ke dalam percintaan, kegalauan. Percintaan sih sebenarnya. Iya kan? Coba nyanyi sedikit. Rap lah, enggak usah yang musiknya sakit. Aduh. Gimana tuh? Coba. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling, losing control, body and soul. Meant for sure, I'm already yours. Walk you down all and hold you down, you're calling. I take control, body and soul. Meant for sure, I'm already yours. Wey, kayak gitu. Menyanyikan itu sepertinya dengan perasaan nih. Nggak juga. Itu kan yang nyanyinya cowok. Pernah nggak sih dinyanyiin cowok? Aku nggak pernah. Udah pernah. Tuh, jadi pengen nggak nyanyiin? Kali aja Aning yang nak nyanyikan boleh. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Tak. Oke. Sekarang ya, ada yang mau nanya sih. Di satu pihak kan udah misalnya Vira ini mati-matian ya mempertahankan. Pernah kan? Pernah. Mati-matian bener? Pernah, mati-matian pernah. Gimana sih kalau misalnya doi itu memilih misalnya milih kabur atau selingkuh? Itu kabur sih gimana sih, tulisan kabur ghosting kayak ini? Ghosting atau selingkuh gitu. Aku sih kalau misalnya lah kalau cowok ya udah selingkuh, ya udahlah, ngapain dipertahankan lagi gitu. Banyak orang yang bisa deserve kita better gitu. Kita bisa memperlakukan kita like a queen gitu, nge-treat like a queen bisa aja gitu. Oke, apa tadi artinya apa ya? Banyak dan tahu. Apa ya? A queen. Gimana sih maksudnya? Memperlakukan kita kayak ratu gitu lah. Walaupun kita ndak mau diperlakukan kayak ratuinyan gitu. Kita pun ndak boleh sebagai cewek ndak boleh nginjak-nginjak cowok juga gitu. Buat cewek ndak boleh nginjak-nginjak cowok gitu. Oh gitu ya. Tapi kawan-kawan pakai sepatu baru boleh diinjak ya? Ngandaan pape ya. Iya harus sih. Peresmian. Nah, dalam
kepura-puraan bahagia ya. Mm-mm. Banyak sekali di dunia itu memang kalau orang pura-pura bahagia, kalau seperti galau ya kadang-kadang memang buatnya down ya. Nggak ada pilihan, no choice ya. Banyak no No choice, choice. no choice. Kadang-kadang dia memilih memang untuk diam di kamar, nangis. Kadang-kadang sebenarnya sih kalau kegalauan atau ke bahas bukan kepalsuan sih. Ya kegalauan itu bisa menjadi sesuatu yang dahsyat sebenarnya. Banyak orang membuat karya ini dari kegalauan. Pernah buat karya dari kegalauan? Pernah. Apa itu? Aku pernah nulis di Wattpad dan aku nulis buku yang sampai sekarang belum aku berani Launch. Sampai tuliskan. blow up, keluarkan. Nggak berani ku keluarkan dulu. Aku Ah. ade buat kayak gini. Lekai aku ade ya pokoknya aku sih kalau galau aku lebih nyalurkan bakatku ke sie ge. Dan kalau misalnya ada orang yang kayak ngine aku ge misalnya, kau tuh be daan kerja apa kerjaanmu ge, aku tunjuk kayak ke orang kalau aku bisa ge. Aku lebih mau kayak ge sih kalau misalnya aku sukanya orangnya ngine aku balik ke omongannya ge. Oke. Kau kita dilempar sama batu, kita lempar bunga gitu. Oke. Ku lempar bunga deh. Oh, Seakan-akan dia udah mati. ngucur ya bahasanya. Nah, banyak sekali hal-hal positif dan negatifnya. Tapi selama galau, positif kan negatif yang dirasakan? Alhamdulillah sih aku selama galau aku lebih ke positif sih. Oke, kalau perbandingannya berapa persen lah? Entah ya. Penaning gimana ya? Aning kalau galau gimana? Kalau Aning kalau galau ya, tapi selama itu sih enggak aneh sih galau dalam posisi bahagia sepertinya nih. Ya, banyak. Tapi galau sih bisa makasihkan. Kalau galau ya kita kan ya bagaimana memporsir diri. Oh. Bagaimana memporsir diri, terus bagaimana kita mendefense-nya juga sih. Kau siapa sebenarnya gitu. Oh, aku itu berarti aku mampu untuk ngelewati itu. Sebenarnya kita be mampu geng ngelewatinya, cuma iyalah pandai-pandai kita memanage perasaan kita kayak gimana gitu. Ada gunanya juga sih, misalnya kegalauan hidupnya bisa dimanajemen dengan baik. Kan tadi Vira katanya udah manajemen dirinya dengan baik sih, terhitungnya kayak menyalurkan kan nih. Selama menyalurkannya pasti kan orang-orang yang di sekitarnya juga berpengaruh gitu kan nih. Pernah enggak sih ditanya orang rumah atau orang yang terdekat lah. Kalau terdekat keluarga kan paling dapat yang melihat kau tuh galau. Kau ngapain tak mau makan nih? Pucat mukemu tuh. Kayak gitu. Aku di kamar tulen. Aku sih tipenya memang dia bang, kalau misalnya aku galau memang aku tidur di kamar gitu. Kalau misalnya ada kawan kan pasti kawan kita support kita kan, dah be keluar dah be jalan main ayolah, masa kok kayak gitu cuma gara-gara cowok. Ada kawan keluarga kita sama sahabat-sahabat kita semuanya be support system sih bagiku. Oke, nice sih kalau kayak gitu. Ada enggak sih pengen, kalau tadi kan katanya nulis lagu, ada enggak sih lagu? Kalau lagu sih belum lah, tapi insya Allah bakalan coming lagu soon ya. lah. Coming soon ya. Sukanya musiknya alirannya apa sih? Lebih ke apa gitu? Aku lebih suka ke pop sih bang, tapi pop yang ndak terlalu mellow gitu, ndak terlalu kayak misalnya biar kan agak zaman-zamannya indie gitu. Aku ndak terlalu suka musik yang terlalu mellow gitu. Jadi beda bakalan support perasaanku, malah aku makin sedih gitu denger lagu kayak gitu, ngerti ki? Ngerti. Tapi yang lagu nyanyikan tadi lagunya gimana? Iya. Gimana nih? Dia liriknya jadaan galau be bang. Jadaan galau ya. Musik aslinya daan galau juga gitu. Aku suka aja dengan Pamungkas, saya Pamungkas. Pamungkas. Dengar-dengar kan Andi Pamungkas mau datang ke Kalimantan Barat ya kalau nggak salah ya. Dengar sih. Pernah ada dapat informasinya? Nggak tahu, tapi dia dulu kan pernah datang. Oh iya dah. Tapi aku udah nonton. Kalau datang main nonton seorang. Dan soalnya kawan-kawan tuh ya ready semua. Maksudnya ready ngantarkan. Nggak ajak ngawan deh. Gimana nih kalau misalnya ada Pamungkas nonton seorang ke, atau misalnya nak ngan kawan atau nak seorang, kadang-kadang kan feelingnya yo lebih nekat lah dengan kawan ya lah. Dengan kawan lah ya. Hilang kesempatannya aku kan Yaning ya. Oh ya jangan lupa ya kalau misalnya mau WA kita langsung nomornya tuh
Udah Aning bacakan dari segmen 1 tadi di 089536782882. Kalau ingin mention langsung aja komen di @singkanesia tuh Instagramnya dengan hashtagnya kerenpreneur. Nah, apapun kisah galaumu nanti kita akan baca. Dan ada beberapa tadi di situ yang ada akan kita calling, yang mungkin yang udah masuk di tim tadi udah coba calling. Bagaimana tim yang akan menindak siapa yang akan calling, dia akan bercerita ya Vira. Ntar ada sedikit juga ada, yang udah masuk ke situ yang akan kita bacakan. Akhirnya lagi mau nanya tuh ya. Tadi kan lagu yang sering didengar mungkin lagu yang tadi ya. Sering didengar dah. Sering, pokoknya sesentero TikTok ya lagu ya. Oke. Grata tahu? Pelak joget ha. Tapi selama Vira bermain TikTok pernah nggak sih pengen gitu apa namanya ya? Punya dampak yang dahsyat. Aku pengen sih bang, tapi aku tidak mau nyari sensasi, tapi aku pengen main TikTok ya. Aku dari misalnya, aku kan kemarin FYP dari gara-gara aku share pengalamanku dari aku jadi umbrella, dari aku sekolah, aku nyari duit, dan sampai sekarang aku bisa jadi TU di sekolah ya. Nah karena jadi orang banyak support aku gitu. Aku pengennya aku main TikTok, aku nge-share pengalamanku ke orang, kebaikanku ke orang gitu. Jadi aku pengen juga dapat dampaknya lah gitu, kayak misalnya dapat, nah tahu lah abang ya. Oh, tahu lah. Tahu lah ya. Tapi selama Vira fake smile ya, fake feeling ya, perasaan yang berbohong, burak-burak, ada hal-hal yang jadi pelarian nggak sih? Dilarikan gitu, ada nggak sih? Ya aku kalau misalnya aku sedih gitu, paling aku sibuk kayak diriku, aku kerja gitu bang. Aku kerja sampai bodoh intinya gitu. Sampai aku kepak walaupun ndak kaya-kaya gitu. Oke, kita doakan cepat kaya lah semuanya yang ada di situ. Amin. Penaning biasa kalau misalnya galau Aning kayak gimana nyalurkannya? Kalau Aning galau ya Aning lebih iya sih, lebih ke opsi karena basic Aning kan ya kebanyakan kata orangnya ngomong media sosialnya memang isinya berbicara. Kadang Aning ngasih makan kucing, berbicara sama ada piaraan di rumah. Iya salah satu mood buster Aning sih. Ngomong sama kucing walaupun dia perhatikannya nang kita ngomong ngeong dan nang guling-guling. Apa sih? Kau nggak paham? Dia sebenarnya paham kali ya. Dia ngerti kita sedih gitu kucing. Nah, tapi ya namanya manusia tetap kalau di posisi down ya tinggal kita cari lah. Kadang-kadang lebih suka menemukan di TikTok hal-hal yang berbau religi. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita berjumpa dengan hal iya kayaknya oh sepertinya itu cara Tuhan memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya, kebesarannya, memperlihatkan kita ke salah satu ada ceramah yang memang gitu. Oh iya, aku tidak boleh lemah karena sabar, misalnya sabar mahal dan sabarnya memang luar biasa sih. Kalau sabarnya titiknya kematian. Kalau udah pasti ya, kita nak segalau apapun, kita nak sesenang apa dan sebahagia apapun, kita pasti bakalan mati gitu ini kan. Yang paling penting ya memang kita tetap bersyukur. Bersyukur dan tetap yang namanya ikhtiar, berusaha. Jangan lupa nanti di rangkaian acara kita di unit galau darurat juga kita akan ada berbicara sama penelpon. Iya, Vira nanti telepon lah. Misalnya itu memang dia nak cerita sebenarnya, tapi tim udah coba mengkeep nomor dan namanya semuanya lah data beliau, dan kalau beliau mau terang-terangan buka namanya oke. Ada satu lagi Aning nanya, selama Vira kuliah ada sih enggak sih yang cinlok di lokasi sana atau pura-pura mencintai? Enggak pernah. Tapi yang dekat ada? Enggak ada. Enggak takut kayak gimana? Aku kalau misalnya dari zaman sekolah bang ya, aku enggak pernah pacaran atau jatuh cinta sama kawan sepermainan, enggak pernah. Oh, tapi dengan misalnya beda kelas ya, pokoknya satu tempat kuliah pun gitu. Enggak pernah. Oke. Luar biasa ya. Apakah mereka itu takut? Makasih buat yang udah standby. Kembali lagi ntar kita di segmen 3. Jangan lupa ntar ada penelpon yang seru dan juga yang hal-hal menarik, dan kita akan bacakan banyak sekali informasi tentang kegalauan dari Vira.
Thank you Vira. Kembali lagi ntar di segmen 3. Stay tune. Ya, kembali lagi di kegiatan kita UGD apa ya Vira? Unit galau darurat. Iya, yang Gitu. galau silakan merapat, kita kasih obat. Kita masuk ke segmen yang selanjutnya, segmen yang seru ini. Segmen yang seru adalah segmen yang harus kita bacakan karena ada beberapa yang dibacakan. Tapi ya selamat datang kembali lah buat Galauners kali ya bahasanya. Galaunesia ke atau Galauners? Galau nurse. Galauners. Yang mana yang pastikan kalian juga makan dan minum yang banyak dan cukup lah ya, karena cuaca Singkawang lagi panas, dan makan yang cukup dan 4 sehat 5 sempurna biar lancar pencernaan. Karena galau perlu banyak energi. Nyege. Energi yang harus dibuang. Pengaruh. Nah, kita ada beberapa mention dari Q&A kita di akun Instagram. Kita bacakan sih. Vira bisa dapatkan catatannya. Nama-namanya di situ udah ada sih. Jadi ya beberapa hari lalu kita udah mengajukan dan kita udah melempar memposting. Jadi mereka langsung memberikan pertanyaan. Pertama dari @terry17 katanya seharian mikir gimana cara jombloers bersatu lalu galau bareng. Parah. Gimana ini? Gimana nih belum learner? Buat grup WA deh. Tak kan bisa lah. Nak galau same-same kau kira ini upacara bendera. Buat grup WA lekai deh sharing dan di ke pantai same-same dia teriaknya Kalau Aning gimana? Kalau Aning ya gimana nih nak nyatukan kekuatan seperti jombloers bersatu. Kalau jomblo sih masih bisa lah. Kalau misalnya menyatukan kegalauan, kalau jomblo kan tak semuanya bisa galau. Kalau memang jomblo memang pilihan ya baik dong. Kan jomblo sampai halal gini. Ya gitu. Terry sebenarnya Terry itu ya orangnya visioner lalu tuh. Sebenarnya pertanyaannya tuh nah gimana nih nak menyatukan jomblo? Kau bisa tuh buat kayak ini buat partai. Buat Partai jomblo gitu. Pasti kan kami pendukungnya kan. Nah, Aku yang tersakiti, aku nak jomblo, aku dukung kau aja. dah tenang nih, kita jomblo sampai halal. Ya gitu kita sakit tuh bahasa aku tuh. Pasti tidak nyaman aku tuh. Tonton. Nah, oke, ada komentar selanjutnya dari siapa itu ya? Coba bacakan. Diandra, dulu seharianku selalu bersamanya, namun sekarang seharianku terasa menjadi percuma. Ya, ada lagunya kalau dia langsung coba baca ulang lagi baca. Dulu seharianku selalu bersamanya, namun sekarang seharianku terasa menjadi percuma. Papale pale. Kayak ada jedak-jeduknya kan kayak gitu. Jedak-jeduknya. Jangan lupa tiktokan biar gak galau nih. Diandra sepertinya memang orang-orang yang puitis sekali ya. Kalau dari bahasa ini kita lihat ya. Dulu seharianku selalu bersamanya, namun sekarang seharianku terasa menjadi percumanya gitu. Berarti kalau itu sih saya perhatikan orang yang penuh dengan tekanan batin. Sedih lalu Sulit melupakan. Maklumlah laki pun dah cinta, sulit melupakan karena dia banyak modal kali itu. Itu menurut Aning dia cewek atau cowok tuh? Pun Diandra tuh nampang sih cowok. Diandra cowok. Saya tidak bisa memastikan karena situ tidak dapat fotonya gitu. Next ada dari Fatur Rahman. Buset dah itu sih udah mungkin perempuan laki itu seharian menunggu hal yang tidak pasti seperti hati yang tidak pasti untuk siapa. Ya banyak. Cantiknya dah yang dikajar ya bang. Itu pun dinampakkan dewe rambut dari misalnya dia maba kan botak sampai kepanjang rambutnya dan dapat masih mempertahankan gitu. Dia lah Orang-orang kayak gitu. Semangat man ya, namanya perjuangannya. Menunggu kau harus semangat sampai ke titik penghabisan. Jangan nyerah. Ngejar cewek memang dia harus malu dulu. Kecuali dia jadi bini orang. Iya bro. Kau boleh nyerah ya. Senak ngot-ngote takut malu kau nak serang. Terus dari selanjutnya siapa Vira? Dari Indri. Katanya seharian tadi sibuk sampai lupa kalau lagi patah hati, tapi pas malam ingat lagi. Cami, Vira tuh. Oke, bisa kayak Vira. Memang biasa cewek kalau misalnya di luar dia memang happy tuh sama kawannya, nyantai api sok-sok cantik, caper lah pokoknya. Tapi kalau dia balik ke rumahnya galau, dia pasti dengar lagu galau, nangis kan. Apa aja terlihat ke barang-barang pemberian. Iya yang
diberi cowoknya barangnya, siap-siap lah galau-galau tolen. Pernah ndak sih, ada ndak sih kejadian misalnya kita dikasih Vira dikasih barang habis itu cowok minta agi gitu. Kalau Vira sih tidak suah. Udah coba. Tidak pernah Vira ngalami kayak gitu. Tapi yang pernah boleh komen nih kalau di postingannya gimana. Gimana Gi? Yang api Gi? Biasanya kan hati kan yang dengar-dengar kemarin yang di cerita-cerita yang di TikTok viral ya di Facebook, dia minta kembalikan uang jalan-jalan, nonton bioskop dan lain-lain dengan total jumlah sekian katanya. Astagfirullah. Hebat deh. Gimana nih seorang cowok ternyata akunting juga jadi tahu gitu. Ingat nih. Sanggup gitu ngitungnya kan. Pun kita kan biasa makan memang malah selalu dah bayar jagi. Tapi pernah gak sih Vira bayar cowok makan? Pernah lah. Oke. Ade apa? Iya kecepatannya kayak gimana sih nge-timingnya biar ceweknya dolo bayarnya. Kadang-kadang kan cowok yang misalnya dia langsung aku aja nih maklumnya. Kalau Vira orangnya kayak gitu. Kalau misalnya dia ngomong dia ada duit, nah ya udah Vira yang bayar gitu. Oke, tuh cowok tuh jujur ya paling utama yang udah ada duit gak jujur ya, enggak apa-apa biar kami bisa gitu kan nak cari tempat di mana yang murah gitu sesuai budget kita lah gitu. Ning penasaran mun sama cewek tuh ya. Kadang-kadang diajak makan sama cowoknya ngapi tang bilangnya terserah. Iya ngapi sih gitu. Iya memang terserah memang di hati nak makan api kalau dibawa ke situ lalu komen kayak gimana sih api sih? Nggak tahu ya kalau biasa cewek kalau misalnya kayak gie dia nak lihat kan kalau misalnya dia nak minta tempat yang mahal kasihan cowoknya gitu. Tapi kalau iya cewek yang ngerti lah. Kalau misalnya cewek yang nggak ngerti ya dia pasti nentukan dia nak makan kemana. Oke. Misteri masih belum terpecahkan. Diajak makan di mana? Terserah. Oke, dari Cindy_Ayu, seharian nunggu balasan chatnya ternyata doang. Gimana sih? Seharian menunggu balasan chat yang ternyata doang. Di red doang. Di red doang. Sebenarnya kalau di red doang ini sebenarnya kamu udah mendapatkan satu titik nih. Yaitu titik bagaimana kamu harus gigi R kalau di mobil. Apa ya gigi R? Mundur. Nggak gitu deh. Kalau misalnya sibuk-sibuknya kalau orang cuman nge-R ataupun ngechat yes. Haha, hehe. Iya udah bising ya pasti. Iya salah satu yang memang membuat kita memang harus oke. Kau ini adalah sesuatu yang nggak mungkin harus meminta atau kan. Intinya kalau udah digekan lah sadar diri ya lah mundur ya pelan-pelan ya gitu dia. Dan Singanes jangan lupa juga follow akun media sosial kita Singkanesia di YouTube juga ada, di Facebook, di Instagram, di Twitter nanti otw lah ya. Dan jangan lupa juga yang mau like, comment, share jangan lupa tuh tadi di akunnya Singkanesia. Dan jangan lupa kalau misalnya mau WA langsung aja WA-nya dicatat, tolong dicatat. Kalau enggak di screen record biar suara Yaning tetap ada di Snun bisa jadi nada dering untuk bangunkan kita tidur. Atau suara Vira. Sahur ini. Sahur. Coba Vira bilang kalau kan target sahur tuh bilang ke yang macamnya, "Bang, bangun Bang, sahur." Vira sih kalau misalnya kan suara Vira kan katanya kan macam nak laki. Bang, sahur Bang. Bang, jangan lupa ya sahur. Kalau ini kan bisa jadi nada dering biar pas bangun nih. Iya deh kasar. Nelponnya nah. Aku galau, aku halu. Yuk, kita sebentar lagi akan membacakan cerita curhat yang masuk. Tapi langsung lah baca lah nih ya. Vira lo baca. Panjang tuh Vira. Langsung ya sikat. Tapi identitasnya dikasih tahu kayak dari Rini. Ya, sebut semuanya yang tulis. Oke, itu pertama dari Rini. Halo, sedikit mau cerita tentang problema pribadi yang hingga hari ini masih menghantui sudut pikir. Jadi dulu aku pernah ngejalanin hubungan sama seseorang 4 tahun lamanya. Nah 4 tahun itu juga udah termasuk putus nyambung. Entah kenapa aku ngerasa selalu bisa luluh tiap kali beliau minta maaf setelah bikin kesalahan. Entah itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Bahkan sempat pada suatu ketika beliau nih ketahuan selingkuh, bener-bener ketahuan di depan mata tuh. Untuk orang normal seharusnya kan langsung ngajak putus dong ya. Tapi ini gak berlaku sama sekali ke aku. Malah jadi orang yang paling bego yang nangis-nangis ke dia sambil bilang, aku nih kurang apa sih?
maafin aku kalau misalnya aku belum bisa jadi apa yang kamu mau, katanya. Sebenarnya hal yang kayak gini wajar gak sih bang? Kalau aku sih ngerasa kayak orang yang udah kehilangan diri sendiri karena terlalu mencintai orang lain, tetap berusaha terlihat tegar padahal sebenarnya hatiku sudah babak belur dihantam ekspektasinya. Suatu cerita yang saya lihat ini seperti gunung es ya. Di atasnya sedikit nampaknya, di bawahnya ada mamang-mamang jualan. Ada. Tetap dah es. Rahasia yang banyak. Nggak banyak yang kita bisa berikan, walaupun di situ kita nak coba kasihkan obat, cuman kita ngasihkan saran aja. Kalau mencintai orang dengan berlebihan itu akan berdampak dengan kekecewaan yang berlebihan juga. Kalau misalnya kada tidak siap, hal yang paling mungkin kita hadapi kalau misalnya kita mencintai orang dengan apa ya, power, kekuatan, all out. Kalau misalnya kita tidak kuat dengan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya bisa juga dari dampak kita. Karena mencintai adalah resikonya luka atau bahagia ya gitu. seperti itu. Tapi sih aku sama sih posisinya kayak si Rini tuh atau enggak namanya Rini Safira kali. Aku kalau misalnya sayang sama cowok aku memang galaunya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku udah diselingkuhi, ya udah ngapain lagi masih banyak sih orang yang bisa nge-treat kau lebih baik yang lebih bisa memperlakukan kau semestinya yang menghargai kau bahwa kau tuh berjuang ening kan, betul enggak? Betul. Buat cowok-cowok senang selingkuh kita. Apa-apa lemah kita. Berjanji itu pada satu hati. Kan ada lagunya tuh. Lupa jadi. Saya lupa lagunya. Pokoknya ada lagunya. Lagunya mencintai seseorang yang satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Ya, itulah. Yuk dari Agus. Kalau kebanyakan orang yang mau ceritain tentang hubungannya sama pacar, aku mau cerita tentang hubunganku sama calon pacar tapi nggak jadi nih bang. Ya. Jadi gini nih, dulu aku tuh sempat dekat sama cewek. Kebetulan cewek ini tuh teman satu kampus, cuma beda jurusan. Proses kedekatan kami berjalan lancar sebagaimana mestinya orang PDKT. Tiap malam teleponan, pergi makan bareng dan sebagainya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hubungan kedekatan kami menginjak usia 6 bulanan. Lama deh PDKT, tidak kena ghosting deh bang. Ya boleh di 6 bulanan. Di sini doi udah mulai berubah tuh. Tiap kali diajak pergi udah selalu ada alasan ini dan itu sebagai seorang laki-laki yang berusaha memikat hati seorang wanita. Ya. Jelas, ini menjadi sebuah masalah dong bang. Dalam hati aku selalu bertanya-tanya, salah aku apa akhir-akhir ini? Usut punya usut. Ternyata doi udah punya pacar. Dan parahnya lagi pacarnya ini ternyata teman sekelasku. Doi ngerespon aku ternyata cuman buat nemenin dia di saat cinta dia yang sebenarnya sedang sibuk dengan aktivitasnya. Jujur sampai saat ini peristiwa ini masih membekas sih bang. Gak mau hilang dari rongga dada. Oke. Pun menurut Aning dia tuh lama nembak atau gimana nih? Dekatnya aja sampai 6 bulan. Kalau dekatnya sebagai 6 bulan dia tuh sebagai pelarian sih. Dan dia tuh endaan baca peta dari awal ya. Kalau misalnya iya sih sebenarnya udah terlihat. Dalam artian kalau misalnya cowok ajak mau dekati seseorang dia kadang-kadang nanya lebih. Kalau udah 6 bulan tuh dia memang gimana ceritanya? Kau 6 bulan dekat sama tukang es atau gimana kan ya. Nah bisa kau udah tahu dia tiba-tiba tukang es itu jualannya dan hanya es jualannya bakwan juga gitu kan. Jadi dia jatuh-jatuhnya dia tidak terlalu mendalami apa yang dilihat orang. Kadang-kadang kan orang tidak dan mengeluarkan siapa dia sebenarnya. Kadang memang kalau dia udah memang dekat memang dia baru all out. Ini it's me. Itulah aku gitu. Tapi untuk Agus sih aku sih apresiasi lah untuk iyamu. Mungkin deh kalau misalnya nak nembak takut dak enak bisa jadi karena deh sama cewek itu dia takut merusak pertemanannya lah kayaknya. Sabar aja lah buat yang namanya Bang Agus tuh. Saya harap sih cocok sih dari namanya Agus ya. Agak ghosting gitu ya. Agak ghosting karena ghosting sedikit. Dan namanya Gus, semangat Gus karena hidup ya penuh dengan cinta dan drama. Jadi kalau nak di mana posisimu, nak di cinta atau di drama, kau buat doang jadi bagus, jadi cerita, jadi drakor. Yuk dah kita lanjut ke selanjutnya. Dari Seli abang atau kamu yang baca? Seli lah. Oke, dari Seli, malam bang, mau Malam. berbagi kisah nih katanya tentang seorang yang masih tetap ingin tinggal meskipun seringkali ingin dibuat tinggal dari pikiran.
Jadi aku nih punya pacar bang katanya. Dia cerita tuh awalnya menurutku dia merupakan sosok yang sempurna yang bikin aku mikir kan. Aku gak perlu cari yang lain lagi karena udah dapat dia. Sedih, senang udah aku lewati bareng-bareng. Hingga akhirnya ketika aku ngerasa hubungan kami makin toksik. Nah itu yang penyakit tuh dia berubah jadi orang yang posesif. Tiap kali aku ada kegiatan dia selalu nak ikut katanya. Tiap kali aku telat angkat telepon dia selalu marah-marah. Hal ini jujur mengganggu psikis aku banget bang katanya. Apalagi ucapannya selalu dibaluti dengan kalimat-kalimat kasar. Ya Allah rasanya bahkan hampir mau main tangan. Aku udah sering banget ngajak putus tapi si manusia keras kepala nih selalu ada cara buat nolak keinginanku. Akhirnya hubungan menyebalkan ini masih berjalan hingga sekarang. Jujur bang, ternyata capek pura-pura bahagia padahal sebenarnya hati ini membiru banget. Ya Allah. Kayaknya pengalaman kamu kah ini juga? Enggak ya? Kalau misalnya toksik sih, siapa sih yang enggak pernah gitu. Oke. Pasti semuanya pernah ngalamin hubungan yang toksik gitu. Ya, oke, enggak terlalu kita bahas, enggak terlalu kita buka toksik seperti apa ya. Ya toksik level terendah gitu. Toksik yang level terendah. Menurut abang yang gimana lah? Toksik level terendah kan? Kenapa ya? Apa ya? Aku tidak tahu, aku polos. Toksik yang level rendah sih menurut kami dia mulai kayak ngekang-ngekang gitu bang. Oh iya. Dia ngekang-ngekang dan dia kasar, kadang main tangan. Iya dah level berat deh. Jadi kalau misalnya cowoknya dah mulai toksik, udah dari awal kelihatan toksiknya, jauh-jauh ya lah. Jauh-jauh lah ya. Tapi sih orang kita nggak tahu lah bang, kalau misalnya orang yang pertama kali pacaran kan orangnya kayak bagus lalu, baik lalu. Jadi betul. kita kan bisa ngasih hati kita semuanya, kita percaya sama orang makin bisa terjadilah hubungan yang toksik. Kalau menurutku sih, tapi janganlah dah. Oke. Semangat buat Sally ya. Sally ya. Oke, Sally, kamu adalah manusia dengan pilihan. Manusia yang terpilih. Berarti kamu punya pilihan. Kadang-kadang kalau gitu misalnya tidak mau kayak gitu, ya misalnya kau udah gitu tidak nyaman, sebenarnya ya udah pilihan sebenarnya. Semakin pilihan itu jelas, ya udah tinggal pilih. Dan tidak banyak kemungkinan yang pilihannya memang berat. Pasti ya. Berat sekali, dan memang itu memang harus siap gitu. Semangat buat Sally dan buat para galauners dimanapun berada. Dan nanti nak nanya ke Vira, tipenya seperti apa sih? Aduh, kalau ditanya tipe sih aku sih ndak yang memacu Memacu dong. ndak nih. Aku memang kalau udah nyaman ya iyalah, nah biarpun dia kayak gimana gitu. Nggak, maksudnya Tipe. berat ya aku nak nanyakan itu. Okay. Kalau misalnya kan tipe tuh cewek-cewek kan kadang-kadang suka yang looknya oke, atau misalnya kerja, atau misalnya keluarga, misalnya dengan kelakuannya. Kalau nyaman tuh kan relatif. Cowok kalau misalnya udah suka sama cewek, pengen deh pasti. Pasti. Ingin pasti dan selalu. Ya make a queen lah tadi kayak gila. Buat ceweknya nyaman, bahkan yang enggak terduga-duga pun kadang-kadang buat ceweknya jadi terkejut. Wow. Jadi tipenya kayak gimana sih? Aku Spesifiknya lah. yang pertama sih kalau aku humoris ya lah. Oke, sip, running point. Oke, kamu ya, cek poin. Oke, yang juga di belakang penontonnya ada yang humoris. Iya. Ada yang humoris berarti bentar lagi lah. Tapi kenapa ya humoris? Karena aku suka cowok yang bisa ngibur aku gitu bang. Aku kan suka cerita gitu. Aku suka cerita tentang, kadang aku sih kalau cerita masalah kue ndak pandang-pandang orang. Jadi kulihat cowok itu bisa ngibur aku gitu. Dia bisa buat aku nyaman, dia bisa buat aku ketawa. Nah gitu poinnya. Oke, siap. Umur dak? Umur wajar ini pilihan kalau kamu dihadapkan dengan umur. Gimana? Aku sih Ya di atas berapa gitu. Itu kira-kira lah maksimal and undernya apa dengan under lah. Aku suka yang lebih tua lah pokoknya bang. Oke. Tua. Tapi tidak tua-tua lalu. Oke. Vira sekarang kan umurnya 22 ya. 22. Berapa ya kira-kira deh maksimalnya pun Vira 22 dia? 2
27 lah. Oh, udah 7. Mulai ngelus dada. Aku udah 8, aku 30, aku 36. Ke telepon interaksi, kita juga lagi coba menghubungi penelpon kita yang sebentar lagi akan masuk bersama kita. Tapi pada malam hari ini saya tekankan kepada galoners semuanya, jangan lupa tuh WA kita 089536782882. Ntar ada di caption ada, ntar di komennya juga ada. Thank you yang udah sekaligus support di tadi, banyak sekali yang sebenarnya banyak yang komen-komen, kita cuma nggak bisa baca semuanya. Dah kita galik perjalanan Vira dari dia kegalauan yang dasar sampai kegalauan yang ringan ya. Intinya memang harus tetap Semangat lah. Ya. Yang penting kegalauannya ndak boleh ngehancurkan impianmu, ndak boleh ngehancurkan masa depanmu. Kau harus selalu bangkit intinya. Oh iya dah. Siap Bu. Yang profesional. Yuk kita telepon, mana dia? Sebentar lagi yang akan masuk bersama kita. Yuk langsung aja kita angkat. Vira dia bilang nih. Coba ada. Oke. Tes. Oh belum. Oke. Ada kedengeran kan? Sekaders. Coba telepon. Cowok atau cewek ya? Ayo tebak. Cowok atau cewek yang masuk? Kira-kira. Cewek kayaknya. Oh ya, coba ya. Jangan bilang dia tidur. Sepertinya kita menunggu. Halo, ini Mama minta pulsa. Oh, bukan Mama minta pulsa. Coba say hi. Udah masuk ya? Halo. Kurang di up nih. Mana suaranya? Ada sih masuk, saya dengar sedikit. Halo. Halo. Kecil suaranya. Nggak terlalu kedengaran sama saya. Mentok ya. Halo. Nah itu. Sedikit lagi tuh bang. Abang dalam goa ya, keluar bang. Cewek bang. Cewek cowok kayaknya. Cewek. Tebakan kami betul. Halo? Halo, ya halo. Passwordnya? Kalau saya bilang UGD, kamu jawabnya yang galau lagi cari obat. Apa? Yang galau lagi cari obat. UGD. Yang galau lagi cari obat. Oh iya dah sih. Di sini obatnya. Sip. Kita kasih obat. Siapa nih namanya? Dengan kita. Siapa? Dengan Tita. Tita. Ada ujungnya lagi nih pasti lagunya. Titanic. Tita. Halo Tita. Kak Tita. Halo. Senang dengar suara Kak Tita nih. Serak-serak basah gimana? Sepertinya bahagia sekali malam hari ini ya Kak Tita. Kayaknya Kak, lagi bahagia. Kak Tita orang mana? Orang Pemangkat. Oke, Pemangkat jauh juga ya ini main. Kak, ini kan mau cerita ya? Ya. Iya. Ceritanya Kak Tita nih umurnya berapa dulu dah, biar kita tahu. Kita nge-range obatnya nih dosisnya berapa gitu. Oke, jadi umurku pakai bahasa Indonesia atau bahasa Singkawang nih? Saya kalau bisanya pakai bahasa Thailand. Sawadee hap le ka. Lah ni hap ne ka. Pakai bahasa Melayu boleh kalau bisa. Bahasa kita be. Oke, bahasa kita. 22 tahun. Oh, 22 tahun hasilnya ceritakan. Apa yang nak diceritakan sama kami siswa? Boleh gak bang? Oh, udahlah udah kami rekam dari tadi tuh ya, dah main dah nangah. Sedikit. Minum dulu. Batuk beliau. Minum minyan deh kan. Dan enggak bang, putus-putus sorenya. Oh, putus-putus kayak? Hubunganku enggak kan? Iya. Kayak hubungan Sapira. Iya. Sepertinya Anda menonton dari awal ya. Ayo Kak. Nonton dari awal. Kak Tita, silakan Oke, ceritanya. jadi bingung tuh nak mulai dari mana, soalnya terlalu banyak masalah yang bersarang di kepala ini.
Sedap. Pakai besarang gitu. Kita mulai dari situ aja. Kami sempat pacaran sama orang kan 4 tahun. Nah, Terus seiring berjalannya waktu si pasangan kami itu kayak bilangnya itu udah ndak agak seirama gitu. wis. Oke. Padahal menurut kami pribadi dari masalah apa-apa tuh bang. Mm-mm. Cuma entah kenapa beliau kayak kita udah ndak cocok lagi karena kau udah macam sebelumnya gitu. Jadi aduh bingung nggak mau ngomong apa. Kami lebih ke nak nanya sih, curhat nih, kita curhat kan tuh. Nah, betul. Nah, tanyalah. Jadi kalau misalnya abang atau Sapira ada di posisi kayak gitu, baiknya kayak gimana lagi? Oke. Gimana bang? Kalau Aning sebagai cowok yang tulen nih. Kau minum obat dulu Kena minyak gula minum es. Batuk-batuk nonton. Nonton ya lupa. Kalau Aning kalau di posisi kayak gie, kadang-kadang ya kita tidak menutup kemungkinan cowok kalau udah berubah kayak gie, dia kadang-kadang ada hal yang mungkin membuat dia lebih nyaman daripada kau. Bosan dia, ada cewek lain. Paham tak? Ya. Kalau dari Aning, kalau misalnya dia mungkin ada kegiatan atau dia merasa feelingnya ndak agak segreget pertama misalnya jatuh cinta ke kamu gitu. Mungkin ya jauh-jauh hati dah namanya pacaran tuh ya. Karena tak ada ikatan secara absah ya gitu be. Jadi suminya tuh be masih bisa berlenggang kemana-mana. Ya gitu. Jadi selama misalnya kita berkomitmen, iya lebih kuat. Maksudnya lebih berkomitmen. Kalau misalnya kayak gitu ceritamu memang Aning tak bisa memastikan ya cowokmu atau pasanganmu itu ngape gitu. Tapi kalau Aning cowok, kalau udah Aning misalnya posisinya kayak gini, kalau cowoknya dia udah merasa kayak feelingnya udah nggak sehangat kemarin, ya kemungkinan dia ada yang mendekati dia atau dia melihat yang lebih dari kau kayak gitu. Mungkin jalanmu pelan, yang cewek yang deketin jalannya laju kayak gitu. Kau suka nak make upnya lama, yang deketin make upnya cepat kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu. Cuman Aning nggak terlalu tahu lah, tapi yang kemungkinan cowok gie sih kayak gie didekati atau enggak dia merasa ada yang lebih menarik dari dirimu, seperti itu sih. Kalau cowok tuh ngelihatnya dari look lah dia dulu. Cowok tuh gampang tertarik karena dia udah karena bari 3 syarat: harta, tahta, wanita. Oh. Harta dan tahta jelek gak apa-apa asal kamu bahagia. Nah, kalau Vira posisi cewek gimana kalau ngasih obat kepada yang galau gitu tuh? Kalau posisinya kayak gini. Kalau Pira sih buat kita lah kalau misalnya di posisi kayak gini ya kita harus buat kesibukan biar kita tidak teringat lah sama dia. Karena kalau memikirkan cowok yang udah berubah buat apa sih buat kita buang-buang waktu kita, buang-buang energi kita mending kau ngelakukan sesuatu yang bisa jelas-jelas buat kau happy lah, walaupun harus pura-pura bahagia kayak tema kita malam itu kan. Jadi kita harus gimana carilah kesibukan yang bisa buat kau nyaman dan ndak ingat sama orang kayak karena kalau misalnya diingat-ingat tolen orang kayak susah bang. Kalau misalnya orang dah bosan kan, nah gimana Iya betul sekali. Kau pernah bosan ke? Misalnya makan apa bosan bagaimana? Misalnya kita makan mie bosan, kita kasih telur biar lebih enjoy ya. Kasih cabai biar lebih mantap, kasih limau, kasih apa gitu. Jadi ya Aning kasih saran aja sih, kalau misalnya kalau di posisimu kayak gitu, harapannya kau tetap memposisikan dirimu, jangan sampai kau tuh kayak apa ya, mengemis perhatian, terlalu merendahkan diri, jadinya jatuhnya wanita ya memang agung lah, wanita ya dahsyat, kuat, dan jangan sampai kau terlihat lemah, rapuh, dan tidak terlalu power.
Oke, benar. Jadi jangan sampai kehilangan diri sendiri ya. Iya, betul seperti itu. Gimana ya obatnya ampuh Dan? Ampuh, ampuh. Ampuh, ampuh. Sekali. Ada gigi ngocot kan sekali lalu cakok online kau. Terus jadi kau nak ngambil keputusan kayak gimana tuh ya ke depan nih? Udah kami kasih obat kayak gitu. Apa kayak kau nak gimana? Apa gimana gitu. Belum tahu sih, mengalir ya, ikut alur. Oke, yang penting jangan terlalu lama menahan sih kalau misalnya udah kayak gini. Bahaya juga guys. Ya. Bosan nih, iya pasti dialami. Cuma kan kita bosan bukan berarti kita tidak suka, ya kan. Jadi, Nah, ini yang bikin ini dilema. jadi, Karena menurutku bosannya cuma sementara gitu. nah jadi di saat dia bosan ya kau suki-suki kan ya dirimu, gitu. Sagi posisinya kayak gini, kau bebas kau nak ngape, gitu. Biar kau daan ngerasa beban tolen GB buat kau, mending kau ngelakukan hal yang buat kau senang aja lah daripada mikirin orang bosan nak digimanakan pun kelak aja pasti dia baik age ya Iyalah. Ada macam nak lagu Roma Irama, lagu Roma Irama pakai kau dengarnya. Semakin kau dengar lagu Roma Irama Yang mana? yang udah tiada baru terasa. Nya gitu Gali. Gimana ti? Tati, siapa namanya? Tati. Kembali. Tati. Tita, gimana Tita? Aman ke? Aman. Thank you. Oke, yo, makasih Tita. Thank you, Semangat Tita. ya Terus juga berjuangnya. antingmu dan Safira. yo Yo, dah. Ya, iya deh, Singkaners salah satu penelpon kita namanya Tita yang punya cerita yang mungkin di posisinya dia kayak terabaikan karena kebosanan seorang pasangan. Ya, Pak, ya. ya Memang sih tidak bisa dipungkiri kalau misalnya dalam percintaannya kebosanan kan hadir, nggak hanya di percintaan pacaran sih sepertinya ya. Kalau misalnya orang menikah pun kadang-kadang ada di posisi kayak gini. pasti bosan nih ya wajar Bukan bosan dalam artian dia akan pergi atau gimana. Cuman di situ kan kita gimana memposisikan diri, apa yang dah kita pilih ya tanggung jawab kita. Kalau misalnya menikah ya tidak bisa nak sembarangan. Kayak gitu. Kalau misalnya pacaran tuh kan ya orang kan anggapannya kayak tersepelekan. Takutnya kan masih belum ada ikatan tuh katanya. Kayak gitu kan berat juga gitu ya. Kita dah habis itu kita nak tinggalkan. Oh my god, macam nak kapal Titanic dah ya. Tinggal patah dua. Berapa ratus tahun baru nak jumpa ya. sedihnya juga abang Dan akhirnya kita udah sampai di penghujung acara Vira. Dan ada yang nak disampaikan enggak buat siapa aja sih Vira dengan bahasamu ke depan kamera? Oke, jadi buat kawan-kawan yang merasa sekarang agak galau, agak ngerasa putus semangat, agak merasa agak di titik terendah lagi, bangkitlah, karena apa aja bisa kau lakukan. Jangan buat hal yang buat kau sedih tuh jadi buat hidupmu ndak bahagia gitu. Kau berhak bahagia, kau berhak bisa dapat apa yang kau mau, asalkan kau ndak usah terlalu larut dalam kesedihanmu. Jadi kau harus selalu berusaha buat jadi lebih baik dan buktikan ke orang-orang bahwa kau bisa tanpa dia, karena dia bukan jantungmu, bukan otakmu, bukan hatimu, bukan segalanya. Jadi kau masih bisa hidup. Ayolah semangat, bangkit, pasti bisa. Nah, itu dia. Dan dari Aning cukup sekian, dan Vira yang mewakili apa katanya, karena kata-kata wanita itu it's true. Ya, banyak dong. Always true. Ya, betul ke? Enggak sih, Oh, kebanyakan cowok yang kayak gini sekarang. Cewek selalu benar, cowok pasal satu lagi. Dan akhir kata saya Aningmu. Saya Safira. Terima kasih buat Singkaners yang udah hadir di unit Galau Darurat. Yang galau nggak ada obat silahkan merapat, dan sampai ketemu di segmen-segmen ataupun di episode-episode selanjutnya yang alhamdulillah akan kita lanjutkan di acara kita. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman sehat-sehat dan bisa tetap online, dan saya harap kamu menjadi yang terbaik. Dan Aning pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkanesia. Unit Galau Darurat, nggak ada obat silakan merapat.